besok KBF Falco. Jadi besok kan KBF Falco yang ketiga ya, kalkulus. Jadi oh ya, sebelumnya kenalin aku Jerry. Nama lengkapnya ada di layar ya, di slide. Terus segitu aja perkenalan singkat dari aku. Aku kurang famous mungkin. Jadi ya mungkin yang baru tahu aku ada ya. Oke. Sekarang aku mau mulai. Ya, itu aku izin share screen mungkin ya. Oke. Udah kelihatan ya? Oke. Semoga udah kelihatan. Oke. Ini jadi aku ngumpulin soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya sama tahun ini buat KBF matematika yang ketiga ya. Terutama bab 11 nih khususnya. Karena hari ini kan aku bahasnya terkhusus buat bab 11. Oke. Kok gambarnya nggak muncul ya? Gambarnya. Ada apa ini kok gambarnya nggak muncul? Oke. Nah, jadi aku ambil dari soal SKPPK dulu ya, yang dari tahun sebelumnya. Jadi di bab 11 kita langsung soalnya aja biar lebih mantap. Kalau ke formula ya parametrik ya pasti gitu-gitu aja lah. Oke, nomor 1. Diberikan suatu persamaan, kalau ada yang mau nanya langsung chat aja atau japri. Oke. Oh, ini udah di skip ya? Udah dibahas ya? Oke. Makasih. Gimana soal ini lagi? Nah, ada soal vektor ya. Ini soal vektor satuan. Jadi objektifnya kalau di sini itu buat nyari jadi objektifnya kan ini mau mencari nilai A kalau kita tahu ada suatu vektor J itu satuan ke arah utara, terus ada vektor U vektor satuan ke arah barat laut, dan V adalah suatu vektor dengan arah barat sehingga U dot V adalah 3 akar 2. Maka V sama dengan A, 0 dengan A adalah ya. Oke. Jadi kita mau memperlakukan suatu perkalian dot di sini. Yang diketahui kan di bidang kartesius 2 dimensi ya, ada mu X, mu Y standar lah. Terus kita punya suatu vektor satuan ke arah barat laut. Itu kayak gimana sih? Nah, kalau yang ke arah utara kan jelas ya, vektor J. Itu J top itu biasanya kan ini ya, vektor J. Tapi yang ke arah barat laut itu di mana ya? Oke. Karena yang arah barat laut itu pasti vektornya ke arah ya ke arah barat laut, ke arah sumbu, ke arah kuadran 2. Karena kan sini kan timur, terus atas utara, ini timur laut, ini barat laut. Nah, barat laut kan berarti dia punya vektor satuan ke arah barat laut. Nah, pertanyaannya besar vektor satuan itu berapa sih di V ini? Di V itu besarnya adalah harus 1, namanya vektor satuan. Jadi kalau vektor satuannya besarnya 1 itu berarti ini kalau kita punya koordinat A sama A,
terus ini besar harga mutlak vektor V di sini adalah 1, nah, V di sini adalah 1, berarti harga mutlak V, enggak, sorry, norm vektor V adalah 1. Nah, berarti kan ini adalah akar dari, kita di Kartesian, ini pakai A kuadrat tambah A kuadrat ya. Sebenarnya ini kan, ini negatif A, ini A ya, A positif kayak gitu. Nah, jadi kita bisa simpulin, kita dapat buktikan bahwa A-nya itu setengah akar 2 atau cos 45 ya. Cos 45A itu akan sama dengan setengah 1 per akar 2. Itu kan akar 3A kuadrat. Gitu. Oke. Jadi vektor satuan juga ini maksudnya adalah ada kendala di itu. Ya, ada kendala. Jadi vektor satuan si V ini adalah kalau di koordinat itu setengah akar 2 itu ke arah kiri ya, ke arah sumbu X negatif, terus yang ke arah atasnya itu setengah akar 2 J2P. Nah, sekarang vektor ini mau didotkan dengan suatu vektor V, si vektor satuan U ini. Oh, maaf, kebalik, ini yang U. Ini yang U. Ini yang U. Ini bukan yang U. Ini yang U. Jadi ini U, ini V. Jadi mau didapat bahwa U didot dengan V adalah hasilnya adalah 3 akar 2 ya. Nah, ternyata si informasi yang vektor J ke arah satuan ke arah utara itu sebenarnya kurang relevan juga, tapi ya udah nggak apa-apa. Ujungnya kan itu mau pakai U sama V doang. Udah, kita lakukan perkalian dot di dalam bentuk vektor 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan di dot dengan sebenarnya vektor V adalah A,0 tuh. A,0 itu hasil dot produknya adalah 3 akar 2. Maaf, 3 akar 2. Oke, berarti kita punya yang ini sama ini kan di dot ada hasilnya, ini sama ini hasilnya 0. Jadi min 1 per akar 2 dikali A itu harus sama dengan 3 akar 2. Sehingga nilai A adalah 3 dikali akar 2 dikuadratkan kali negatif 1 ya. Ya, nilainya minus negatif 6. Oke, ada pertanyaan? Ini masih gampang. Oke. Saya harap nggak ada ya. Itu gampang. Oke. Sekarang soal selanjutnya. Soal menghitung luas segitiga. Soal menghitung luas segitiga itu gimana sih? Apa sih maksudnya menghitung segitiga di sini? Jadi kalau kita punya suatu titik-titik ini di mana? Ini kan ada 3 koordinat ya. Semi koordinat. Tadi kan di real 3 tuh. Di real 3. Nah, di sini itu kita punya titik A, B, dan C. Terus ditanya luas dari segitiga tersebut berapa sih? Terus maka harga dari 2L kuadrat adalah, nanti luasnya ketemu tapi kita harus kuadratkan dan kali 2. Caranya adalah kita bisa sebenarnya bisa pakai metode konvensional. Kita cari titik A, titik B, titik C kayak gitu kan. Terus kita cari tahu panjangnya berapa gitu loh. Misalnya panjang AB, AC, terus sama BC. Dan kita dapat 3 sisi, terus kita lakukan pakai rumus Heron setengah akar S serang S kayak gitu. Cuman kayaknya itu terlalu kuno. Aku di sini punya pendekatan yang lebih better gitu. Kan udah pada tahu tuh ya konsep cross product. Jadi kalau aku punya suatu vektor, ini adalah vektor AC, yang ini adalah AB. Nah, sekarang kalau misalnya aku punya suatu vektor AB cross AC, terus kita mau tahu besarnya berapa, iya, AB sin data. Tengah AB sin data ya. Oke. Nah,
Maksudnya di sini itu kalau perkalian cross itu secara fisik itu kalau kita punya dua buah vektor itu besarnya bukan vektor baru yang terbentuk itu adalah besarnya AB dikali besarnya AC dikali sinus theta. Nah, ini formula apa? Kalau kita tahu besarnya AB dan besarnya AC terus dikali sin theta. Nah, AB kalau di sin theta ini kan misalnya kita punya garis hijau di sini ini kan hasilnya AB sin theta ya. Benar nggak? Nah, berarti AC besarnya AC dikali AB sin theta itu apa? Luas jajaran genjang. Kalau kita terusin begini. Nah, itu kan luas jajaran genjang. Nah, cuman kan kita cuman butuh luas segitiga. Jadi kalau buat luas segitiga, ini kita cuma butuh setengahnya aja nih. Nggak butuh full jajaran genjang dari satu vektor itu. Pas produknya. Jadi ini adalah luasnya yang diminta soal. Jadi kita ituin lagi. Jadi luas segitiga tadi balik lagi ya. Nama variabelnya adalah CL. L adalah, ya ini dibagi dua. Jangan lupa. Ini dibagi dua. Nah, gitu. Nah, sekarang kan kita udah tahu tuh kalau kita punya suatu vektor yang di cross product itu kan bisa pakai cara determinan ya. Nah, sekarang kita cari vektor AB sama AC dulu deh. Berarti kita definisikan vektor AB, kita dengan cara kurangin vektor posisi B, kurangin vektor posisi A ya, gitu ya. Kayak standar lah rumus SMA. B kurangin A berarti kan min 2, 0 sama 1. Nah, terus yang AC itu adalah vektor posisi C dikurangi vektor posisi A. Nah, itu hasilnya adalah 1 min 2 sama min 1. Oke. Nah, habis itu kita mau mencari luas segitiga atau setengah luas jajaran genjang. Kita harus tahu besar cross produknya itu berapa. Pertama kita cari vektor cross produknya dulu. HB di cross AC. Nah, itu kan sama dengan I J K. Sebenarnya mau AC cross AB sama aja sih. Nah, kan hasilnya negatif ya. Cuman kan namanya nanti balik lagi ke luas, itu kan kita mutlakin ujung-ujungnya. Jadi ya no problem. Jadi ini kita lakukan perkalian cross. 2, 0, 1. Kalau ada kesalahan bilang ya. Oke, ini kita pakai metode determinan. Oke, kalau ada yang ngerasa nguli pakai perkalian cross, bisa pakai Simulab atau Wolfram atau sejenisnya. Tapi kalau di sini aku cuma mau tekanin pakai metode yang standar lah. Kalau determinan 3x3 pakai Cramer aja ya. Gampang ini J atau pakai yang cofactor itu. Jadi yang I dikunci sama 0, 1, min 2, 1. Terus yang J, yang J di sini dikunci sama min 2, 1, min 1, 1. Oke, maksudnya aku ngomong kayak gini kita langsung operasin aja ya. Operasi dari. Jadi yang I dulu nih, I dikali determinan dari yang ini hilang. Kalau buat, nah yang ini determinan 0, 1, min 2, 1. Oke. Jadi 0, 1, min 2, min 1. Terus yang J kayak gimana? Nah, J ini selang-seling kalau pakai metode ini. Jadi kalau yang ini plus, ini udah plus, tadi ini plus, dan di sini minus, yang ini plus. Ini berlaku ya, nggak cuma buat nyari determinan di cross product kayak gini. Jadi kalau kita punya matriks yang 3x3, cara carinya kayak gitu. Berarti yang di sini minus. Berarti pakai minus J topi. J topinya, tapi determinannya yang mana? Yang 2x2 yang dipakai. Yang ini nih. Kita coret, tapi yang dipakai yang min 2, 1, 1, min 1. Jadi ini adalah min 2, 1, 1, negatif 1. Oke, akhir yang K. Dengan cara yang sama kayak tadi, kita coret di sini. Ini yang kepake ya. Berarti ditambah K topi dikali determinan min 2, 0, 1, negatif 2. Oke, aku rasa cukup di situ matematikanya. Jadi dalam notation vektor ini adalah 2i, terus yang ini itu min 2, min 1, min j. Bener nggak? Oke. 4
tambah K, 4K. Oke, jadi ini adalah vektor hasil cross product. Nah, sekarang besarnya luasnya itu kan besarnya si hasil vektor cross produknya ini kan, tapi dibagi 2. Ya udah, kita pakai standar lah yang panjang vektor, terus tambah 4 kuadrat, ini dibagi 2. Ini kita dapat luasnya. Ini akan sama dengan kalau dihitung hasilnya adalah 21 per 2. Nah, di soal itu mintanya 2L kuadrat. Nah, berarti 2L kuadrat adalah 2 dikali akar 21 bagi 2 kuadrat. Ini akan sama dengan 2 kali 21 bagi 4 ya. 21 per 2. Jadi jawabannya 21 per 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ini balik lagi fundamental cross product. CB cross CA sama aja kan? CB cross CA. Sama aja. CB cross CA sama aja atau enggak? Sama. Kan gini, kita tahu kalau CB cross CA, apakah CB cross CA sama dengan AB cross AC gitu ya? Apakah ada yang nanya nih, AB cross AC sama dengan CB cross CA? Ya, kan kita balik lagi ke definisi vektor. CA itu apa? Negatif AC. Terus CB itu apa? Negatif B. Negatif BC ya. Gitu ya. Negatif BC. Nah, ini kan, tapi kan sudut tetanya kan membentuk teta yang sama tuh. Tetanya sorry, bukan teta yang sama. Cuman maksudnya tetanya itu ada teta di sini. Kayak ini bukan teta dan misalnya sini alfa gitu. Tapi kalau kita lakukan berkalian cross kayak tadi, harusnya hasilnya sama. Soalnya kan dia membentuk jajaran yang sama. Besarnya harga mutlaknya. Mungkin hasil vektor ininya beda. Mungkin ini beda. Cuman ntar kalau dihitung sama. Boleh juga. Kenapa luasnya setengah dari perkalian crossnya? Oke. Kayak gini. Aku ulangin lagi ya. Kenapa luasnya itu sama dengan setengah dari perkalian crossnya? Lagi balik ke konsep. Ini kalau aku kecepatan jelasinnya bilangin ya. Jadi kalau kita punya cross product, apa sih makna fisis dari cross product gitu loh. Kalau misalnya aku punya vektor A sama vektor B, ini aku crosskan, lakukan berkalian cross. Jadi A di cross dengan B. Apa maksudnya? Maksudnya itu kita akan membentuk satu vektor baru, disebut vektor cross perkalian silang. Nah, misalnya ini vektor C kayak gitu. Nah, dia pastikan tegak lurus sama si vektor A sama B di bidang. Dia akan membentuk satu bidang di sini. Nah, si vektor C itu kan kita kan tahu definisi dot product itu apa. Kalau A dot B, ini kan produk skalar ya. Produk skalar bukan produk vektor. Jadi besarnya adalah harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali kosinus theta. Nah, tapi kalau A cross B itu, ini kan vektor, hasilnya pasti vektor. Tapi dia juga punya besarnya tuh. A di cross B sama dengan besarnya si A dikali besarnya si B dikali sinus theta. Misalnya kita punya suatu sudut theta di sini. BTW ini ke atas ya vektor ini ya, bukan ke arah horizontal. Nah, si A sama si B karena dia membentuk sudut theta, dia bakal mempunyai suatu interpretasi khusus. Kalau A di kosin itu kan hasilnya kan pasti sejajar sama si B. Ada vektor A cos theta. Tapi kalau misalnya A di sini itu apa maksudnya? A di sini itu kan pasti kan vektor yang tegak lurus sama ini. Sama si vektor B. Atau mungkin B ditegak luruskan terhadap A juga bisa. Jadi ini si A-nya kita buat sejajar. Jadi ada satu vektor, sorry. Ya ini kalau mau dipandang, yang ini kan B sin theta. Yang kalau kayak gini itu A sin theta. Nah, itu kan makna dari besarnya perkalian cross product kan. Nah,
Kalau A atau B sin theta, kalau A B sin theta itu apa sih maksudnya? Ya, berarti kan sama aja ekivalen dengan luas jajaran genjang. Luas jajaran genjang yang dibentuk oleh dua vektor ini kalau kita terusin. Nah, tapi kan ditanya cuma luas segitiga ya. Kalau luas segitiga itu berarti eh, kita cuma butuh setengah dari luas jajaran genjang ini gitu. Jadi kenapa dikali setengah si pas produknya ini? Karena kita cuma butuh luas segitiganya aja, bukan luas jajaran genjang. Gitu. Oke, semoga cukup membantu buat semangat. Kalau ada pertanyaan lagi, jika semoga nggak ada. Nah, sekarang aku lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal persamaan parametrik dengan ini ya, dengan bobo fisika dikit. Oke. Sekarang kita punya suatu partikel bergerak di ruang dengan vektor posisi pada waktu T adalah ini. Jadi kita punya suatu vektor posisi. Nah, vektor posisi itu apa sih? Vektor yang menunjukkan posisi pada suatu waktu gitu loh. Kalau di fisika gampangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gerak parabola, gerak di satu dimensi, dua dimensi, itu kan cukup diwakili oleh vektor sumbu X, sumbu Y, VY, VX. Gitu. Harusnya di kalkulus, di matematika yang bab 11 ini konsepnya mempunyai paradigma yang sama. Jadi kalau misalnya ini aku punya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ya kita mendefinisikan vektor posisi itu, misalnya kita punya suatu poin di sini adalah X, Y, Z, dia dari titik asal ke titik ini, di X, Y, Z ini, kita punya suatu vektor posisi R kayak gitu. Nah, si vektor posisi ini punya kelakuan kalau dia bisa berubah terhadap waktu, dia sebagai R sebagai fungsi dari T, kalau kita turunkan satu kali R aksen T, itu kan turunan posisi terhadap di sini parameternya T ya, tapi sebenarnya kalau makna real physicnya itu kan bisa waktu ya, nah itu bisa disebut kecepatan gitu. Oke, itu sekedar intro aja. Nah, sekarang kita punya suatu partikel dengan R sebagai fungsi dari T. Oke. Nah, ini kan sama dengan ln T ini topi ya, ditambah 4T J topi ditambah 2 per 3T kuadrat minus 2T ini K topi. Oke, sekarang ditanya partikel akan berada pada bidang X saat T sama dengan berapa? Kita apa nggak dimensi yang ada sekunder? Oke. Sekarang di bidang XY itu apa sih maksudnya? Nah, di bidang XY itu kan di bidang XY plane ya. Berarti kan saat di sini nih, partikelnya di sini. Kita nggak tahu gerak partikelnya kayak gimana. Tapi yang pasti saat si partikelnya di sini, dia diminta nih harga T-nya itu sama dengan berapa. Ya, kita, ini kan pasti posisinya kan bakal berubah-ubah terus tuh. Seiring berjalannya waktu. Cuman, apa ya, dia kan cuman butuh saat T-nya itu berapa saat di bidang XY. Nah, di bidang XY itu kan clue-nya saat Z-nya sama dengan 0. Berarti si komponen Z di sini akan memenuhi persamaan ini. Oke. Itu yang bertanya-tanya. Oh Allah, oke. Itu yang bertanya-tanya enggak atau tidak ya. Berarti ini 3/2 bukan. Oh, ya, kurang tahu aku. Jadi yang barusan fisik. Barusan ganti aku. Cuman aku kurang tahu maksudnya yang maksud apa. Oke. Ini sebenarnya ada dua solusi ya. Cuman
Di soalnya nggak dibilang secara eksplisit sih. Kalau kita mau ini sama dengan nol kan ya mungkin pertanyaannya. Ya, gini. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa faktorin tuh. T dikali 2 per 3T kurangin 2. Bener nggak? Jadi dia saat T-nya sama saat posisi dia di bidang XY, dia punya T1-nya itu 0, atau T2-nya adalah 3 per 2 ya. Nah, oh ya, sorry. Yang ini kan berarti T2-nya adalah 3. Ini kan kalau disederhanain kan kita punya dua solusi. Ini kan T sama dengan 0, yang ini T-nya sama dengan 3. Jadi mau solusi bersama. Jadi solusi persamaannya adalah seperti itu. Mungkin harusnya dikasih tahu nggak sih di soal ini, kayaknya ada informasi tambahan deh kalau T-nya adalah lebih besar dari 0. Kayaknya harusnya dikasih tahu deh, harusnya. Jadi ini kita pakai yang jawab T sama dengan 3 sih, karena ya sebenarnya T sama dengan 0 nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak dikasih tahu, cuman kan kayak waktu itu kan kayak mulai T lebih besar dari 0. Nah, cuman kan oh ya ada yang jeli lagi nih. Nol mungkin nggak sih? Nah, itu dia. Ini jebakannya di sini. Jadi, kalau kita masukin T sama dengan 0, fungsi posisi ini nggak terdefinisi ya. Jadi, R 0 itu sama dengan ln 0 ditambah bla bla bla. Nah, ln 0 ini kan udah nggak terdefinisi. Jadi, yang T1 sama dengan 0 itu nggak dipakai langsung. Tembak aja T sama dengan 3. Gitu. Oke, selanjutnya soal selanjutnya, partikel akan bergerak turun saat P berada pada selang 0,B dan bergerak naik pada saat T berada pada selang B, infinite dengan B sama dengan berapa? Ada yang punya ide? Ya, benar. Turunannya sama dengan 0. Jadi mau partikel itu gerak naik atau turun itu kan tergantung si Z ya, ya enggak? Kalau dia di X atau Y itu kan dia, kalau X atau Y itu kan berarti kan depan, belakang, atau kanan, kiri gitu. Tapi kalau naik turun itu dipengaruhi oleh komponen di sumbu Z atau kecepatan di sumbu Z gitu loh. Jadi kita mau tahu bahwa dz per dt itu harus sama dengan 0. Nah, dz per dt itu kan kita ambil nih komponen si komponen si komponen si z-nya ini. Jadi d per dt dari 2 dikali 2 per 3 kali t kuadrat kurangin 2t. Nah, ini akan sama dengan 4 per 3t kurangin 2. Seperti itu. Jadi, ini adalah turunannya. Nah, dia kan diminta saat dia bakal bergerak naik saat selang B sampai T hingga, terus bakal turun saat B 0 sampai B. Ini kan ada keterangan di sini. Nah, ini sama yang ini. Nah, ya udah. Jadi nilai B memenuhi kayak gimana? Ya, cari si pembuat nolnya, ya nggak? Kita lagi selangnya satu, ini persamaan satu variabel ya. Ya udah, 4 per 3T, T-nya diganti B, kurangin 2, akan sama dengan 0, berarti B-nya itu akan sama dengan 6 per 4, atau 3 per 2. Gitu. Nah, untuk faktor kecepatan partikel tersebut yang sejajar pada bidang X adalah V, R dengan P, dan Q adalah gimana? Oke. Sekarang ada vektor kecepatan. Jadi konsepnya kayak gimana? Konsepnya lagi ya, lagi konsep. Jadi kalau misalnya kita punya satu vektor kecepatan, kita berarti turunin lagi nih. Ini ke sini gitu. R sebagai dari T, T
Ini kan P ya. Kita turunin. T adalah, nah kita turunin terhadap T. Jadi 1 per T kita P ditambah 4 kita P ditambah 4 per 3 T kurang 2 ya. 2 ini kali 1 T. Oke. Itu kan sebagai fungsi dari T. Sekarang kalau satu sejajar itu kayak gimana sih? Jadi bayangin kalau vektor yang sejajar dengan bidang X, Y, itu kan berarti vektornya kayak gini. Ke arah sini atau ke arah sana. Kalian kalau notice maksudnya vektor kecepatannya kayak gini itu gimana sih? Ini misalnya di bidang X, Y ya. Ya enggak. Nah, kita tahu dong kalau komponen si Z-nya 0. Ya enggak. Jadi dia nggak ada tuh komponen ke atas kecepatan si saatnya. Jadi kan kita udah dapet tuh saat komponen Z sama dengan 0 ya kita tinggal substitusi harga si B-nya itu. Berarti langsung aja masukin V si saat si B, saat si komponen kecepatan di sumbu Z-nya hilang. Nah, itu kan berarti 3 per 2 ya. 3 per 2. Gitu. 2 per 3. 2 per 3 atau 3 per 2 nih? Oh iya, 2. Iya, iya. Benar, benar. Ini kan, tadi kan 1 bagi 3 per 2 ya, berarti 2 per 3I ditambah 4J ditambah, ya di sini pasti 0 ya kayak tadi. Jadi kita bisa dapat bahwa P sama Q-nya adalah 2 per 3, Q-nya adalah 4. Oke, ada pertanyaan? Oke, semoga lagi ya. Cukup jelas. Oke, soal selanjutnya. Apa ya? Kita persamaan bidang dulu nggak sih? Aku punya soal persamaan bidang. Ini soal standar. Jadi ini soal standar sih. Aku kasih lagi soal standar. Nanti habis ini mungkin aku mau coba bahas soal KBF FMIPA ya, yang kemarin KBF tuh fakultasnya. Aku lihat soalnya dia agak kayak gitu di nomor akhir. Tapi kita coba dulu yang standar dulu deh. Oke. Jadi persamaan bidang itu eh, kalau kita punya suatu titik konsepnya, ini lagi konsep. Nah, jadi kita punya suatu titik P, Q, R kayak gitu ya. Nah, kita kan bisa tahu tuh persamaan bidangnya dengan cara membagi dua garis ini. Ya udah, kalau kita punya persamaan bidang di sini dengan dua garis di sini ya kita bisa dapat persamaan bidangnya kayak gimana. Cuman caranya kayak gimana? Metodenya. Nah, metodenya itu kita bisa memanfaatkan sifat dari vektor lagi tuh. Adalah perkalian cross. Jadi suatu vektor normal bidang ini kita punya suatu vektor ini kan ada titik P, Q sama R ya. Misalnya ada titik P, Q, ini adalah titik PR, maka persamaan bidang yang dilalui tiga titik ini adalah kita pertama cari normal vektor normalnya dulu arah atas. Ini adalah vektor normal bidang. Nah, vektor normal bidang itu adalah perkalian cross dari PQ cross PR. Nah, kita kan punya suatu vektor normal tuh. Dia kan pasti pasti tegak lurus dari sama bidang, sama kayak vektor permukaan. Apa sih dulu kalau kita belajar hukum Gauss kan yang kayak gini ya. Jadi misalnya ada satu vektor permukaan ini areanya A, pasti kan vektor normalnya bakal keluar gitu. Misalnya A atau P gitu. Sama kok konsepnya. Nah, di sini aku mau bilang kalau si entropi ini pasti dia harus tegak lurus sama segala vektor yang mengarah ke bidang itu tersendiri. Jadi misalnya kita tarik dari titik P atau dari titik Q atau dari titik R kita punya vektor kayak gini, vektor kayak gini ke sembarang arah di bidang. Nah, ini kan pasti hasil N di dot vektor ini yang ini atau ini itu di dot perkalian dotnya karena tegak lurus ya.
dengan vektor yang ini kayak gitu. Nah, ini akan sama dengan pasti 0. Itu konsepnya. Ini harusnya masih basic sih. Bentar lah. Oke, tanpa panjang lebar langsung hitung aja ya. Kita cari normalnya dulu. Jadi normalnya adalah oke, determinan lagi nggak sih? Jadi saya pertama cari vektor PQ-nya dulu. PQ-nya adalah min 3, 3 sama 1. Terus PR-nya adalah PR min 0, min 1 sama 2. Ya udah, normalnya kita bukan cross product min JK min 3, 3, 1, 0, min 1, 2. Nah, aku pakai Kramer aja deh. I, J, min 3, 0, 3, min 1. Yes. Ya, jadi yang pakai ini kayak gini gitu ya. Nah, udah. Atau lebih enak itu. Kalau aku sih lebih lebih enak yang tadi sih metode determinan. Tapi kalau mau pakai itu juga udah biasa pakai metode determinan sih. Udah pakai yang metode determinan. Oke, yang ini, yang I, terus yang J, ini, yang K, yang ini. Gampang. Sama dengan determinan I. Jadi kan 3 kali 2, 6. 6 kurangin min 1. Jadi 7I. Yang J-nya adalah min 3, 0, 1, 2. Min 3 kali 2, min 6. Tapi ini kan min 6 ya. Tapi, nah, cuman K-nya balik lagi positif. Determinannya 3 kurang 0, 3 kata. Ini akan sama dengan 7I tambah 6J tambah 3 kata. Oke. Sekarang kalau kita punya vektor normalnya segini dan kita ambil suatu titik, misalnya referensinya dari P ke suatu titik random X, Y, Z yang ada di bidang tersebut dan semuanya valid, maka kita bisa hitung perkalian dot produknya bahwa normal di dot yang X-nya dulu ya, X kurangin titik P-nya adalah 2, terus Y kurangin negatif 1, Z dikurangin 1. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini notasi vektornya aku ubah dalam bentuk kurung. 7, 6, 3, X min 2, Y tambah 1, Z min 1. Nah, ini kan sama dengan 0. Nah, berarti kan 7. Ini di dot ya, perkalian dot. 7 kali X minus 2 ditambah 6 kali Y plus 1 ditambah 3 kali Z minus 1. Hanya kan sama dengan 0. Aku kumpulin dulu yang variabelnya. 7X tambah 6Y tambah 3Z minus 14 ditambah 6 kurang 3. Nah, ini kan hasilnya adalah min 11 ya. Ini dengan 0. Coba kita yang cari kali jawabannya. Saya 7, 6, sama 3 di X, Y, Z ini. Cuman yang ruas kanan ini harus positif. Berarti jawabannya yang C tepat. Yes. Oke. Benar kan? Oke. Ini soal yang basic lah. Oke. Oke. Boleh. Ada yang minta SS soal sebelumnya. Yang ini ya. Oke. Silakan. Yang mau SS. Oke. Silakan. Oke. Sama-sama dengan Z. Contoh. Itu aku soal bidang aja mungkin.
di sini. Kalau menurut itu apa? Menurut soal gitu ya. Oke. Jadi ada soal persamaan bidang nih, persamaan bidang lagi. Ada bidang P adalah bidang sehingga untuk setiap titik A di P, jarak titik A ke titik 3,-3,2 sama dengan jarak A ke 613. Jika θ adalah sudut terkecil antara bidang P dengan bidang X minus Y plus 2Z sama dengan 10, maka kosinus θ adalah berapa? Oke, ini soal menarik sih. Aku udah nyoba kerjain. Jadi ceritanya itu kita punya suatu bidang P namanya. Itu gambar bidang P. Nah, dia pokoknya untuk setiap titik A di P, jarak titik A ke titik 3 min 32 sama dengan jarak titik A ke 61 min 3. Jadi kita punya pilih satu random titik di bidang P. Ini titik A. Nah, terus kita punya ada dua titik nih. Tapi jaraknya sama. Yang pertama titik apa? Titik 3 min 3 2, yang satu titik 6 1 dan 3. Ini nggak sesuai ilustrasi ya, gambaran aja. Kayak kita buat keperluan menghitung gitu. Nah, A-nya kan juga bisa di sini, A-nya bisa di sini juga. Tapi kita nggak tahu. Tapi yang intinya prinsipnya jaraknya udah pasti sama. Nah, maksud cara mendapatkan si bidang P ini persamaannya kayak gimana sih? Ya gampang aja, kita pakai rumus jarak bidang ke titik. Jarak bidang ke titik itu kayak gimana sih? Pakai formula apa? Kalau kita tahu kan ya, kalau rumus di dua dimensi, misalnya kita punya jarak titik ke garis itu, kan formulanya kayak gini. Misalnya jaraknya adalah dengan R. R kan jari-jari ya. D sama dengan mutlak dari. Misalnya ini adalah persamaannya HX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini bisa kita punya titik XY. Kalau di garis kan standar ya, A kali X ditambah B kali Y ditambah C. Nah, ini dibagi harga mutlak dari akal A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ubah tuh persamaan di bidang kayak gimana sih? Ya, gampang aja. Analoginya titik ke bidang bukan titik ke garis. Jarak. Itu kalau tegak lurus ya, berarti kan D-nya adalah yang ini. Kalau kita punya persamaan bidang X tambah BY tambah CZ tambah D gitu ya, sama dengan ya udah AX tambah BY tambah CZ tambah D dibagi dengan A kuadrat B kuadrat itu kalau jarak tegak lurus ya. Tapi kan ini kan jaraknya nggak selalu tegak lurus, jadi dia bisa sembarang tuh, bisa kanan ke kiri atau kemana pun gitu. Nah, jadi solusinya kayak gimana ya, kita mau pilih aja titik random gitu ya. Pokoknya dia memenuhi persamaan bidang ini. Misalnya persamaan bidangnya adalah AX plus BY plus CZ itu plus B juga ya. Itu kan sama dengan 0. Nah, jarak titik A itu kan misalnya ini ada titik A, titik A, titik A. Misalnya kita ambil titik A, 3 titik A siamannya. Buat apa? Buat itu yang sama. Konvensi yang sama. Jadi kita biar dapat tuh vektor normal bidangnya kira-kira berapa gitu. Misalnya. Jadi kita pilih titik tuh. Pilih titik. Sebenarnya pilih titik sembarang sih di R3 sih kalau metodenya. Pilih 3 titik sembarang gitu di real 3. Dimana dia pasti jaraknya harus sama. Gitu. Misalnya kita definisikan secara formal A-nya itu adalah
PQR ya di sistem koordinat. Jadi jaraknya berarti berlaku akar dari 3 minus P kuadrat ditambah negatif 3 minus ini Q, sorry, bukan R. Ini Q kuadrat ditambah 2 minus R kuadrat. Nah, ini akan sama dengan akar dari 6 minus P kuadrat ditambah 1 minus Q kuadrat ditambah lagi dengan 3 ya. 3 kurangin R ini kuadrat. Ini kan jarak ya. Gitu. Ini aku izin atas ya. Sama bidang. Ternyata kita cuma butuh titiknya doang. Oke, jadi aku tulis ulang. 3 minus P kuadrat ditambah minus 3 minus Q kuadrat tambah 2 minus R kuadrat itu lihat ya. Oke. Ini sama dengan 6 minus P. Ini tuh maksudnya akarnya aku hilangin tambah 1 minus Q kuadrat ditambah R tambah 3 ya. Kuadrat. Nah, sekarang kita harus milih titik random kayak gitu di bidang itu biar enaknya biar itu sih. Biar kita bisa dapet titik A1, A2, A3. Nah, A1, A2, A3 kan ntar kita perlakukan cross product, kita dapat normal. Gitu. Jadi kita mulai dari dulu A1. Misalnya kita pilih si saat si P sama dengan 3 deh, biar gini 0. P sama dengan 3, ini sama dengan minus 3. Biar sisi luasnya 0. Berarti kan kita dapat tuh buat A1. Persamaan dua titik A1. Berarti A1, nah di sini kan kalau kita substitusi P sama sini 3 sama 3 kan yang dikasih di sini kan 0 kuadrat ditambah ini berapa? 0 ya, 0 kuadrat ditambah 2 minus R kuadrat. Ini kan sama dengan 6 minus P, berarti kan P-nya ambil 3 ya, berarti 3 kuadrat ditambah 1 minus Q. Tapi ini kalau ada yang kesusahan pakai, itu nggak apa-apa sih. Pakai simbol R tambah 3 ini kuadrat. Nah, berarti kan kita harus cari R yang memenuhi dong. Ulang, berarti ini kan R kuadrat minus 4R tambah 4 ya. Ini kan sama dengan 25 tambah R kuadrat tambah 6R tambah 9. Jadi triknya di sini intinya mensubstitusi dua variabel bebas dulu. Saya baru satu variabel cerita. Buat nemuin A1. Sama dengan A2, A3 gitu. Jadi pakai cara coba-coba ya. Oke. Terus ini 6, 4. Berarti 10R. Ini aku pindah ke sini. Yang 9 sama 4 aku pindah ke sini. 10R akan sama dengan negatif 5. Maka R-nya adalah minus 5. Jadi kita punya satu titik A1. Kita tulis ulang. A1 adalah 3 min 3 min setengah. Oke, itu baru A1. Sekarang A2 kayak gimana? A2 ya pakai cara yang tadi lagi ya, pakai cara coba-coba lagi. Kita pilih titik yang dia pembuat 0 aja deh biar aman. Entah di ruas kita ruas kanan. Jadi kan prinsipnya lagi-lagi pakai aku tekanin yang perkalian cross product dari 3 titik itu ya, jadi normal. Normalnya nanti kan kita bisa buat dapat sudutnya sini di cos theta ini. Gitu. Oke, itu A1. Kita udah dapat. Sekarang yang buat A2 gimana caranya? Kita pilih trik lagi ya. Kita sekarang P-nya itu 3 dan R-nya itu 2. Biar gampang. Oke. Jadi hasilnya kayak gimana? Persamaan di atas. Jadi
Sini 0 ya, 0 kuadrat ditambah ini Q plus 3. Ini kan negatifnya saling hilang tuh, Q plus 3 kuadrat ditambah, ya ini 0 lagi. Jadi kan kita pilih P-nya 3, berarti ini 6 kurangi 3 kuadrat ditambah 1 minus Q kuadrat ditambah 2 tambah 3. Oke. Jadi faktor biasa 6Q ditambah 9. Ini pun sama dengan tadi itu 9 ditambah Q kuadrat minus 2Q tambah 1. Terus ditambah lagi 25. Ini Q saling mencoret, berarti 8Q sama dengan habis 5. Benar nggak? Sorry 26 ya. Ya, harusnya 26, berarti Q-nya adalah 26 4 8. 13 per 4 ya. Oke. Jadi kita dapat tuh A2-nya adalah jadi 1 ini 3, terus ini Q-nya 13 per 4, harinya 2. Oke. Sekarang yang A3. Kita cuma butuh satu titik terakhir. A3 kita pakai kita ambil tadi kan kita udah mengenalkan si komponen X sama Y, X sama Z. Sekarang kita mau mengenalkan komponen Y sama Z. Jadi kita pilih ya ini bla bla bla, kita nggak tahu, pasti yang ini adalah negatif 3, ininya I2 gitu. Jadi Y sama Z ini dinolin. Jadi bersamanya jadi 3 minus T kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 3. Nah, ini kan sama dengan 6 minus T kuadrat ditambah 1 minus Q. Ini tadi kan ambil negatif 3 ya. 1 minus 3 kuadrat tambah R-nya. Jadi kita ambil berapa? 2 ya. 2 tambah 3 kuadrat. Oke. Berarti ini T kuadrat minus 6P plus 9 sama dengan T kuadrat minus 12P plus 36 ditambah ini 4 ya, 16 ditambah lagi 25. Oke. Tapi 6P akan sama dengan 36 tambah 16 tambah 25. 41 tambah 2, 36 tambah 77. 77 dikurangi 9. 68. Berarti P-nya adalah 68 begini. 34 per 3. Oke. Berarti A3-nya itu akan sama dengan 34 per 3. Yang di sini kita ambil 33. Yang di sini. Oke. Betul. Nah, ini kan kita tahu tuh. Pasti kan A1, A2, A3 semuanya kan memenuhi persamaan. Sorry, kayaknya untuk A1 itu komponen jadi negatif 3 deh. Oke, kita itu yang ada yang di sini. Di A1. Makasih. Komponen Z-nya. Oke, makasih ada yang nonton. Oke. Tadi di A1 aku ulang ya, hitungnya ya. Tadi ada yang bilang kata aku ada salah ngitung. Oke. Jadi kita ambil untuk A1 kan T-nya itu 3, terus Q-nya itu negatif 3 ya. Ya udah kita coba hitungnya. Jadi yang di sini kan jadi persamaannya jadi pertama kan pasti di sini 0, terus ini 0, terus Q-nya 2 minus R kuadrat. Q-nya 6 minus 3 kuadrat ditambah 1 min 3 kuadrat ditambah R plus 3
kuadrat gitu ya. Oke. Menunjukkan R kuadrat minus 4R ditambah 4 sama dengan 9 ditambah 16 ditambah R kuadrat tambah 6R tambah 9. Ini aku minta ruaskan aja ya. Minus 10R akan sama dengan 9 tambah 16 tambah 9. 25 tambah 34. 30. Oh iya, benar. Makasih benar. Akhirnya sama dengan negatif 3. Iya, iya, iya. Ada salah hitung aku. Ya. Oke. 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 Ada salah hitung. Berarti tadi yang A1 kita revisi ya. Jadi 3 min 3. Oke. Kita kan udah dapat tuh titik-titik yang memenuhi persamaan itu, maksudnya persamaan maknanya kalau jaraknya sama. Ya udah. Ini kalau BTW kalau ada salah hitung aku bilang aja ya. Kita langsung pakai ya, kita buat vektor A1 A2 dulu deh. Standar lah ya. Nanti kan 0 terus 13/4 kurang 3. 25/4 terus 5. Terus A1 A3. Itu gimana? 26/3. Bener 34 kurang 9 ya. Enggak 25. A1 sama A3 ya. Oh, A1 sama A3 ya. Berarti kan 34/3 kurangin 3. Berarti kan 34 kurangin 9 ya. 34 kurangin 9. Ya 25/3. Berarti 25/3 terus 0 ini lagi berapa? 5. Oke. Ini cukup. Ternyata ya yakin kalau ketiga itu mencakup semuanya. Yakin dong. Kan dia memenuhi ini sembarang titik di bidang. Kita nggak tahu vektor normal bidangnya kayak gimana. Karena misalnya kita punya 2 titik nih terpisah di dalam 3 gitu. Ini misalnya titik A, ini titik. Ada berapa titik sih yang banyak yang memenuhi dia dia jaraknya sama, bisa pas di tengah-tengah sini. Kan nggak cuman kita menarik garis lurus kan, ya nggak. Kalau garis lurus iya pasti tegak lurus dua-duanya. Cuman kalau nggak garis lurus gimana? Ya bisa aja. Jadi kalau misalnya kita gambar bidang di titik tengah-tengah ini, ya nggak di tengah-tengah. Ini kan tadi kan kita kan andai kata kalau tadi kita ambilnya dari konsep garis, tapi kalau kita ke konsep bidang, berarti harusnya kita perluas lagi nih, himpunan titiknya makin banyak ke sini ada kayak gitu. Bayangin aja misalnya mau dari titik sini ke sini ada, misalnya ke sini sama aja, pasti dong jaraknya sama kan. Kita mulai dari sini terus ini jarak yang tegak gitu sama bidang gitu. Semua titik di bidang tersebut memenuhi, jadi cara paling gampangnya ya ambil sembarang titik, tapi dia harus memenuhi persamaan ini gitu. Oke. Semoga bantu. Jadi kita dari sini kita bisa memproduksi vektor normal bidang ya teman-teman. Normalnya adalah ya udah kita lakukan. Jadi ini kan gini loh maksudnya vektor normal itu aku punya sedikit trik itu. Aku mau buang ini kalau misalnya aku tulis kayak gini boleh dong ya enggak? A1 A2 aksen jadi kayak gini. 0 ini aku bagi 5 semua per 4 sama 1. 5/4 sama 1. Boleh nggak? Boleh. Soalnya
Soalnya ntar kan kalau misalnya dia suatu bilangan yang ber-FPB ya, jadi misalnya kita punya suatu vektor normal terus di dot dengan bisa suatu titik x, y, z kayak gitu. Ini x minus alpha, y minus beta, z minus gamma kan gitu ya. Kalau atau petai kayak gitu. Kalau mau bentuk bersama bidang. Nah, tapi kalau misalnya vektor normal saling ada FPB-nya misalnya 2 3 sorry jangan 3 2 4 5 ke 2 4 5 2 4 6 ini kan bisa ditulis 2 1 2 3. Jadi duanya itu kasarnya dicoret ya akhir gitu. Jadi kita mau membentuk vektor normalnya itu dalam bentuk paling sederhana, saling bilangan-bilangannya saling relatif prima atau prima gitu loh. Jadi ini aku mau definisin ulang, aku misalnya kurang suka kalau ada bentuk-bentuk pecahan kayak gini. Jadi A1, A2 aksen itu sama dengan 0, 5/4, 5. Nah, 5 aku coret. Ini 1 ya. Tapi ini aku kali 4 lagi. Jadi aku tulis A1, A2-nya itu bisa aku tulis 1 sama 4. Gitu. Terus A1, A3 itu akan sama dengan ini 5, ini 0, ini 3. Harusnya benar. Benar nggak tuh? Itu salah. Bentar, aku ulang ya, aku ulang ya. Ini kita faktorin A1, A2 itu kan begini ya, 5 dikali 0, 5/4 sama 1. Nah, ini itu juga aku mau hilangin pecahannya, kita kali 4. Sorry, seperempatnya aku keluarin 0, 5, sama 4 gitu. Nah, yang A2-nya, sorry, A1, A3 itu akan sama dengan ini 5-nya aku keluarin, 5/3, 0, 1. Ini akan sama dengan 5 oh iya, 25/4. 25/4. Ya, 25/3. Ininya itu pasti kan. Oh, enggak. Aku mau ngeluarin pecahan itu yang kecil. Ini. Aku jadi ini. Oh, ini kali skalar sih. Oke, berarti yang ini 5/3, ini sepertiganya aku tulis 5, 0, 3. Ini kan skalarnya ya. Ini semua di sini skalarnya. Maksudnya skalarnya ntar kan kalau kita punya normal di sini, terus kita ada produkkan itu kan berarti 0 gitu loh. Jadi harusnya itu di ujung-ujungnya hilang. Kita lakukan berkalian matriks, berarti gini, hanya adalah IJK ya, biasa IJK 0, 54, terus 503. Oke. Ya, jadi kan lebih enak ya dilihat ya. Soalnya ntar kan kalau kita melakukan perkalian dot product, mau misalnya panjang vektor, kan kita mau banyak vektor, misalnya ini normal sama vektor bidang kita udah diketahui itu di situ. Ya enggak? Bidang X, Y, Z nih. Nah, X, Y, terus 2Z. Nah, itu misalnya kalau kita misalnya panjangnya segini, ini bidang yang tadi kita tahu, misalnya nama bidang, sama misalnya kita panjangin dikali skalar N lambda, sama dikali suatu bidang kayak gini, kan sama aja datanya. Jadi ya kasarnya dalam tanda kutip skalarnya aku buang di sini, jadi biar ini enak gitu. Oke. Udah, berarti ini kan I-nya lagi-lagi 5403 dikurangin J-nya
determinan dari 0453 sama K. KTP itu adalah 0550. Oh, KTP-nya habis. Ya udah. Nanti akan sama dengan 15i tambah 20 aja ya. Ya, ini aku mau tadi, ini kan skalarnya 5 ya. 5, 3i plus 4j. Ya udah. Kayak gitu aja cukup. Bener kan? Tapi pasti kan ini bakal hilang tuh. Ya nggak apa. Skalarnya aku mau bilang lagi. Jadi n ini tadi misalnya ini adalah n aksen, nah ini n double aksen kayak gitu. Ya aku mau tulisin cuma kayak gini aja, 3i tambah 4j itu. Jadi itu ya guys, secara trik. Kalau misalnya ada skalar, enaknya dibuang aja. Asal tandanya sesuai ya. Oke. Ya, terus kita punya nih dari sini kan diketahui vektor normal bidangnya adalah itu kan x min y plus 2z sama dengan 10. Kita punya persamaan bidang x min y tambah 2z sama dengan 10. Ya, kita tahu dong vektor normal bidang kita sebut betopi aja deh, jangan normal lagi. Nah, ini adalah 1 min 1 2. Nah, sekarang ini aku tulis dalam kurung aja 3 4 0. Nah, sekarang kita diminta mencari kosinus tetanya. Kosinus tetanya itu ya dengan perkalian dot dong, ya nggak? Berarti kan kosinus theta itu kan sama dengan maksimal topi aksen, double aksen di dot dengan b topi bagi besarnya maksimal topi aksen kali lagi besarnya topi. Itu aja sih. Udah. Nanti kita lakukan perkalian dot 340 dot dengan 1 min 1 2 bagi ini itu berapa? Besarnya. Jadi ini besarnya kan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dikali akar 1 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, itu sudah besar kosinus 3 tambah negatif 4 ditambah 0 dibagi ini 5 dikali ini akar berapa? 1 tambah 1 ini akar 6 ya. Oke. Nah, ini akan sama dengan min sektor 5 akar 6. Sama dengan aku rasionalin min sektor 30 akar 6. Oke. Begitu jawabannya. Prinsipnya. Gitu. Tapi apakah ini jawaban yang benar? Ya enggak lah. Kan idenya sudah terkecil. Sudah terkecil. Salah. Ini kalau jawab minus itu salah. Sudut terkecil itu gimana sih? Jadi misalnya suatu bidang berinterseksi ya. Ini misalnya bidang, tadi kita tahu ini bidang B. Sama suatu bidang P ya. Di sini. Kan, aduh, ilustrasi itu agak jelek. Gimana ya? Kayak gini deh. Nah, ini misalnya satu bidang. Kayak gitu. Ini misalnya bidang P. Nah, dia itu punya suatu sudut di sini. Kan biasa kan ini sudut alfa, ini sudut beta. Nah, yang satu kan bentuknya lancip, yang satu bentuknya tumpul ya, ya nggak sih? Jadi, oh nggak gini. Maksudnya kayak gini. Ini aku terusin ke atas ini. Maaf ya kalau ilustrasi itu. Kan ditanya sudah terkecil ya. Kalau misalnya ini alfa, berarti kan sini ada beta tuh. Nah, sudut terkecil itu bukan sudut yang tumpul. Nah, di sini kan nilai dot produknya itu kan kosinusnya itu kan negatif ya. Kalau negatif itu nggak mungkin dipilih sebagai sudut terkecil karena kan kita tahu kalau kosinusnya lebih dari 90 ya, dengan theta lebih dari 90 itu kan pasti nilainya negatif ya. Ya enggak? Nah, maka itu kita nyari pajangannya bukan yang negatif, tapi yang positif. Jadi, kosinus theta itu ya cos 80 minus ya ini theta gitu. Misalnya ini kita ketemunya theta aksen gitu. Itu identitas trigonom nggak sih? Cos 180, cos theta ditambah
senjata 80 senjata, iya nggak sih? Yang itu. Ya yang sebenarnya itu bukan seperti 30 akar 6, tapi cosinus tetanya itu yang benar itu adalah akar 6 per 30. Jadi kita punya cos, ya, cosinus theta sama dengan negatif cosinus theta akar 6 per 30. Gitu. Udah pertanyaan? Mungkinnya idenya gak susah sih. Mungkin tadi yang pas terus produk tuh kayaknya ini 25 kan. Gimana ya? Hmm. Oh iya, ya ampun. Saya lupa, di sini ada 25 ya. Oke, oke. Iya, 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 iya. Ya. Ini kan 0 kali 0, terus 25 ya. Jadi ini tambah 25 kali 1. Oke. Ini sama dengan, berarti ini 5 ya. 5 kali 1. Minus, minus. Maaf. Negatif. Terus soalnya dari apa? Oke. Nah, nggak ada masalah ya. Oke. Berarti normal topinya adalah minimal 5 kali 1. Sama dengan 3, 4, negatif. Oh iya. Oke, oke, oke. Maaf, aku mungkin ajarnya terlalu cepat kurang. Jadi kurang. Oke. Ini 3, 4, dan 5, 1, dan 1, 2. Ini tambah 5 kuadrat ya. Oke. Yang sini 5 karbon. Dikali akar 2. Oke. Dan dari sudut berapa? Minus 10 ya. Oke. Nanti ini akar 12 tuanya. Pasnya itu 43 min 17. Berarti 11. Berarti harusnya adalah per 60 akar 12. Min 11 per 60 kali akar 12. Jadi kita ambil yang positifnya. Berarti cosinus tetanya adalah 11 per 60 akar 12. Oke, kita prinsipnya. Ya, maaf. Ya, ada salah hitung. Langsung bilang aja ya. Aku di sini agak cepet kalau bunda kali. Mungkin ini udah sejam lebih. Mungkin mau istirahat dulu dari divisi akademik.
Oke. Ini mau kita lanjut ya. Bisa lagi ya. Soal selanjutnya ini mungkin agak menantang, agak ya nggak usah menantang lagi sih, cuman menurutku ini ngaji konsep lagi. Aku ambil dari KBS FMIPA ya. Nggak masih semangat belajar buat ini. Ini soalnya. Jadi abaikan ya, ada jawabannya. Jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Oke. Oh, kayak gini. Ini kan kita punya suatu lengkungan XT, YT, ZT di ruang real 3 merupakan perpotongan antara tabung dan bidang ini. Nah, ceritanya gimana sih? Itu ilustrasi kayak gimana? Di real 3 itu tabung itu bentuknya kayak gimana? Kalau misalnya aku ambil sumbu koordinat ini X, ini Y, ini Z. Nah, tabung itu kan kalau kita bekerja di real 2 itu kan pasti dia cuma bentuk persamaan kayak gini ya. Kalau persamaan lingkaran biasa di real 2. Nah, cuman bedanya sama di real 3 itu, dia itu berlaku untuk semua nilai Z. Jadi, saya tadi yang bentuknya lingkaran, dia bakal bentuk tabung di sini. Di real 3. Jadi, konsepnya semua persamaan yang kita dapat bukan parametrik ya, itu udah pasti bentuknya adalah bidang. Di sini kan bentuk bidangnya kan tabung. Nah, terus dia diiris dengan bidang yang sejajar yang tidak terus bentuknya X tambah Z sama dengan 1 gitu ya. Gitu. Gitu. Oke. Cek. Oke. Nah, buat soalnya ini pertama kan proyeksi lengkungan tersebut pada bidang Z sama dengan 0. Oh, maksudnya ke bidang X nih. Kita proyeksikan ke bidang X. Nah, terus dia itu punya bentuknya lingkaran, persamaan lingkaran dengan persamaan parametrik X bergabung fungsi dari T dan Y sebagai fungsi dari T, di mana T menyatakan sudut dengan sumbu X positif dan kecepatan sudut 1. Nah, kalau persamaan parametrik lingkaran itu standarnya itu pasti A cos omega T kuadrat ditambah A sin omega T kuadrat sama dengan 1. Kan kita kan cos omega T sama sin omega T saling hilangkan ya pakai trigonometri. Jadi dia pasti hasilnya akan jadi 1. Jadi cuman menunjukkan bahwa ini adalah jari-jari gitu. Sorry, ini bukan 1, ini A kuadrat. Gitu. Jadi kalau A cos omega T kita andaikan ini adalah X, maka ini adalah Y, ya kan jadi persis gitu. Cuman misalnya kalau misalnya mau digeser ke pusat tertentu ya X minus A atau X minus B aja, atau Y minus B aja. Standar lah. Transformasi koordinat bidang ya. Nah, di sini kan kita punya pusatnya gampang lah. Masih X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Cara paling gampangnya kalau X itu udah pasti cos. Karena kalau kita buat bersama lingkaran kan kita berputar ya di bidang gini ke arah sana, misalnya arah putarnya adalah omega T. Jadi sebenarnya kecepatan sendiri 1 ya omeganya. Nah, itu kan ya gambarin lingkaran. Nah, itu kan pasti dia bakal mutar ke sana yang komponen X ya. Misalnya kita punya sudut omega T-nya begini, yang komponen X-nya kan pasti R cos omega T ya dong, yang komponen X-nya. Nah, yang Y-nya itu R sin omega T. Yang sebutnya tegak gitu.
Oke, cukup intro singkatnya. Sekarang yang untuk yang A, ada ini. Proyeksi dari lingkungan tersebut pada bidang sistem mengenal merupakan persamaan lingkaran. Nah, kalau kita pakai persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka X-nya sama dengan R cos omega T. Nah, R-nya di sini kan 9 ya. Nah, berarti kan R-nya kan 3. Kali cos omega T. Oh, omega-nya di situ adalah 1. Kecepatan di situ dikali T. Atau cos T aja. Nah, yang Y-nya berlaku hal yang sama. R sin omega T sama dengan 3. Ya benar ya, ini penjawab soal. Oke, gampang. Nah, sekarang sampai dengan prinsip yang sama, kalau kita punya suatu bidang terus kita iris kayak gitu ya. Tabungnya begini, kita iris dengan dari bidang kayak gini. Nah, terus dia akan memenuhi persamaan dengan posisi kayak gini. Gimana ya? Ya kayak gini lah, yang merah ini gitu. Nah, ini kan kalau kita nyetain di vektor posisi kan kalau R sama Y-nya pasti kan mengikuti ini, mengikuti persamaan parametrik ini. Cuman kalau Z gimana? Ya kita substitusi komponen komponen X sama Y-nya. Berarti tadi kan kita punya persamaan bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Sehingga Z-nya adalah 1 minus X minus Y. Itu sama dengan 1 minus X tambah Y ya. Ini sebagai fungsi dari tan. Dia berubah-ubah pada berjalannya waktu. Nah, tadi X itu kita tahu adalah 3 cos T. Dan Y itu adalah 3 sin T. Ini akan sama dengan 1 minus 3 cos T ditambah sin T. Nah, ini kan sesuai dengan spesifikasi pada soal ya. A sama B. A sama B di sini kan saling berekivalen di sini A sama B. Nah, berarti kan A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan negatif 3. Oke. Jadi itu punya soal benar menjawab soalnya. Nah, cuman ini kayak di jawab soal mulai keder nih. Kalau T-nya sama dengan pi per 2, maka koordinat titik pada lingkungan tersebut adalah berapa? Nah, lagi definisikan itu ke bentuk vektor. Ini kan udah ada R ya, D aja deh. D kan R itu kan buat jari-jari lingkaran. Ya, kita punya D sebagai fungsi jari. Gitu aja. Nah, D sebagai fungsi jari pasti kan pasti dia punya vektor posisi X, Y, sama Z. Ini aku nulis vektornya kayak gini ya. Vertikal, sorry. Horizontal. Merah lagi. Nah, kayak gitu. Nah, ini akan sama dengan 3 cos T, 3 sin T, 1 minus 3 cos T, tambah sin T. Nah, dia minta saat D sebagai fungsi dari T, kita masukin posisinya saat pi per 2 ya. Nah, ya udah kita substitusi aja. 3 kosinus pi per 2, 0 ya. Terus yang bawah 3 sin pi per 2, ya pasti 3 sin pi per 2. Terus 1 dikurangin 3 cos pi per 2 tambah sin pi per 2. Negatif 2. Gitu. Jadi, jawab soal kali ini salah jawabnya. Dia bilang 3, 0, 0. Benar, berarti di sini adalah 0, di sini adalah 3, di sini adalah negatif 2. Oke, sekarang untuk yang D itu bagaimana? Kita punya suatu, oh sorry, yang C masih ada anaknya lagi misalnya. Dan punya vektor singgung V1, V2, V3. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Ini kan kita udah punya bentuk suatu lintasan trayek lintasan kayak gini, ya enggak? Kayak bentuk lingkaran kalau X sama Y. Cuman kalau Z kan tergantung sendiri. Nah, cuman dia punya namanya kita mengenal vektor singgung di sini. Jadi misalnya dia ngarahnya ke sini, gitu. Dia muter ke arah sana, dan omega t-nya kayak gitu kan. Dia pasti di setiap titik di sini dia punya vektor singgung. Nah, vektor singgung itu apa? Ya ingat lagi, vektor singgung itu kan ya kecepatan gitu loh. Pas di titik ini kayak kecepatannya berapa? Vektor singgung saat. Nah, itu kan apalagi lambangnya di sini V ya. Ya udah gampang aja. Berarti V itu adalah D per dt dari vektor posisi D ya. Berarti V
adalah D per DT dari D ya. Ya, gitu. Ya, di sini beda ya sama diferensial di sini. Ya, dikurung deh. Nah, kita turunin itu jadi bentuknya adalah, ini aku nulis vertikal lagi ya. Sorry, saya lebih enak lagi. Aku tulis vertikal dari Oke, berarti ini aku turunin. Yang ini negatif 3 sinus T. Yang di sini 3 cosinus T. Yang di sini satunya hilang jadi 3 sin T ditambah cos T. Oke, benar. Oke, benar. Nah, sekarang kita masukin P1, P2, P3-nya sesuai spesifikasi yang diminta soal ya. Lagi-lagi pas P-nya I per 2. Nah, juga juga akan sama dengan yang pi per 2 yang di sini pasti 3 dong. Di sini 0, dan di sini 3 lagi. Sorry, yang atas negatif 3. Nah, gitu. Jadi jawabannya min 3, 0, 3. Oke, jawab soal kira-kira salah di P1 dan P2. Di sini harusnya min 3, yang sini 0. Gitu. Oke, itu buat yang C. Mungkin terakhir yang D ya. Ini aku garisnya aja. Ya, lebih enak. Yang terakhir yang D nih. Yang D gimana? Kalau kita merepresentasikan setiap vektor apa yang tadi di saat P-nya pi per 2 ya. Jadi aku gambar lagi ya itunya, trajektorinya. Nah, trajektorinya kayak gini. Terus kita punya titik di sini saat T-nya sama dengan pi per 2 tuh. Nah, di sini itu kan dia kan punya vektor singgung ke arah sana. Sama Kak, dia bisa bisa ke sono, bisa ke sono, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu loh. Tapi kan untuk mode ini kan vektornya kan ke arah sini nih, ke arah sana ya. Apa maksudnya? Min 303. Maksudnya arahnya ya beda ya sama ini kan vektor sini saat kecepatannya arah vektornya kayak gini beda sama 3 0 min 3 atau 1 0 min 1. Ini kan beda ya. Cuman ini kan bakal dikali suatu skalar kayak gitu kan. Kasih kali satu skalar lambda. Gitu. Nah, ini juga bisa nih dikasih mode sekali satu skalar lambda. Jadi kita kalau punya vektor kita punya persamaan parameter terus di sini kita bisa menggambarkan untuk setiap titik di garis persamaan parameter itu. Ini menghapusnya agak macet. Untuk setiap titik di persamaan parameter ini ya Pak, saat si ya tadi kan udah pakai variabel itu ya. Nah, di sini saat kita ngambilin si V, posisinya itu kan D ya. D saat pi per 2 ditambah dengan, jangan pakai T lagi ya di sini, bahkan udah ditulis dengan explicit pakai S dikali S kali pi per 2 atau bukan S, sorry, dikali V kali V saat pi per 2 ya dikali dengan suatu konstanta skalar. Oh ya, S gitu. Beda ya di sini S sama T. Kayak gitu. Kalau aku sih lebih enaknya nyebutnya Cilandak. Oke. Nah, jadi yang ini persamaan posisi baru ini ada aksen 1 per 2. Nah, ini akan berlaku nih untuk persamaan parametrik baru ini. Gitu kan jadi. Oke. Kita langsung eksekusi ke perhitungan matematikanya aja ya. Tadi kan kita tahu posisi saat pi per 2 itu kita peroleh kan, PD-nya adalah 0,3 min 2. Benar nggak? Benar nggak sih? Iya, harusnya benar. 0,3 min 2. Tapi ini kok tergenerate salah ya? Ini macet. Bentar. Kenapa macet?
Berapa pentekku macet. Oke. Akhirnya. Jadi kan tadi kita balik lagi bahwa D saat posisi itu adalah 0, 3, negatif 2 kan. Nah, ini ditambah dengan saat kita masukin tadi di sini adalah nilainya berapa? Min 3, 0, 3 ya. Ya, ditambah dengan min 3, 0, 3. Ini kan pakai konstannya S ya. Min 3, 0, 3. Gitu. Nah, kita mau representasi pakai mulai dari titik di sini bisa. Tapi mau kalau mulai dari titik di sini apakah vektornya sama? Vektor dikali S-nya ya sama aja. Jadi ya nggak masalah. Kita ambil saat S-nya negatif 1 aja. Jadi saat misalnya jangan ST di sini lambda aja deh. Kan ini bukan soal yang salah, ini harus milih di gitu. Kalau ini sebenarnya nama persamaan parametrik itu bisa tergantung dari titik mana aja. Sebenarnya kan representasi vektornya beda. Gitu. Tergantung kita ambil pivotnya dari mana. Jadi lambdanya kita ambil lambdanya sama dengan negatif 1, berarti kan dia punya titik baru tuh di sini. Misalnya nurun 1. Saat lambdanya. Kalau di sini kan pas saat lambdanya 0 ya. Ini saat lambdanya 0. Di vektor singgung ini nggak ada posisi apa-apa. Tapi kalau bisa kita ambil lambdanya negatif 1, kita bisa ini dengan hal yang sama, bentuk yang sama, D itu akan sama dengan 0 min 3, 3 ditambah negatif 1 kali 0, min 2 ditambah negatif 1 kali 3 ya. Nah, ini ditambah dengan vektor satuan yang sama. Dia mau min 1, mau min 3 sama aja. Kita balik-balik lagi. Mau diganti lambda lagi? Boleh. Mau S? Boleh. 3, 0, 3. Gitu. Nah, ini kan sama dengan 3, 3 lagi. Ini min 5 ditambah dengan S dikali min 3, 0, 3. Begitu caranya. Kenapa digituin? Karena ya biar sesuai spesifikasi soal. Di sini dia milih dari titik 3, 3, Z1. Padahal kita kalau kita punya di sini pas saat vektor V-nya sama S-nya sama dengan 0 untuk V terhadap V, sini harusnya 0 tuh mulai bukan dari 3. Nah, biar jadi 3 ya kita kali lambdanya di negatif 1. Nah, kan jadi sesuai spesifikasi itu. 3, 3, 1, 3, 3. Nah, tinggal bawahnya yang dicari. Dia nyari nilai Z1. Z1-nya itu, ini 5, sorry. 5. Kok ini saya tulisnya 3? Ya, ini min 5. Kayak gitu. Ini min 5, terus ditambah S-nya. S-nya kembar tuh. Di bawahnya 3. Berarti R2 sama R1-nya berapa? Ya, harus sama nih. Kalau misalnya dia di sini mintanya 1, bentuknya kayak gini, apa ya? Itu kan R1 R2 ya. Misalnya di sini R1 R2 kali sama 1. Nah, ini lambdanya diubah lagi. R1-nya berarti bukan negatif 3 tapi negatif 1. Jadi cuman kan ini udah sesuai spek nih. Sama di soal. Oke, gitu sih. Mungkin ada pertanyaan? R1-nya jadi berapa? R1-nya adalah min 3, R2-nya 0. Gitu. Ini gitu sih dari aku. Mungkin terlalu udah mau maghrib ya. Gimana ya? Bahas satu soal lagi kali ya. Boleh deh, kita soal lagi deh. Aku cari soal yang mungkin agak tricky dikit. Oh iya, yang mau akses soalnya ada ya di Teams itu, di Google Drive. Hampir sih soal itu kan soal kalau di FMIPA kan aku mau kasih tahu aja ya teman-teman ya. Itu kan di FMIPA kemarin
KBF-nya isiannya isian terstruktur tuh. Kalau di TI kan atau di fakultas lain kita esai gitu. Tidak. Mungkin aku punya versi SPTM ya yang kemarin baru KBF juga. Dia itu apa isian sorry esai kayak kita model. Aku coba analisis ini soalnya. Oke, ini dia soalnya. Jadi ini soal esai ya. Esai itu nggak ada opsinya tadi. Ini punyanya SPTM dan KBF. Bisa juga sih. Baru ini. Hmm, Vektornya percepatan, bukan kecepatan. Gitu. Kita harus mencari formula general untuk R sebagai fungsi dari T dan V sebagai fungsi dari T. Nah, kalau dari tadi kan kita cuma nurunin tuh. Sekarang pakai integral gitu. Ya, kalau di fisika kan gitu ya, apa? Kalau A itu kan turunannya dari V terhadap T. Kalau V itu kan turunannya R terhadap T gitu. Nah, berarti kan kalau kalau V itu adalah integral dari A terhadap dt gitu. Oke, gampang lah ini ya. Oke, dia punya vektor percepatan dan kecepatan. Oke, ya udah. Oke, sekarang kita mau menemukan dia pertama diminta laju benda, terus vektor posisi benda, terus titik potong garis singgung kurva lintasan benda saat T per 2 dengan bidang XY. Jadi ini kan saat Z-nya sama dengan 0 kayak gitu. Dengan kita punya titik potong singgungnya ya. Ini bidang XY. Gitu aja. Oke. Gimana ya? Kita gunain itu dulu ya. Kita cari V sebagai fungsi dari T. V sebagai fungsi dari T adalah integral dari A T. Nah, ini kan gampang ya. Nih, ini Pak, kalau tadi kan pakai kurung yang vertikal, sekarang pakai kurung lancip horizontal. Ini vektor notasi lainnya. Gitu. Jadi yang ini kalau aku integralkan kan sin 2 sin T, ya misalnya ditambahkan suatu C1 gitu. Nah, ini ditambah, ini koma ya. Sin integral jadi cos 3 cosinus T kali ditambah C2. Terus yang ini ya ini integral ya 0, 0 ditambah 1 C3. 1 C3 aja ya. Gitu. C3. Kok enggak? Itu penghapus ya. Ini C3. Nah, ini harus sama dengan. Oke. Cara nentuin C1, C2, C3 gimana? Ya, kita masukin saat VT sama dengan 0. Nah, di sini kan ada tuh VT sama dengan 0 adalah 0 min 3 min 2. 0,3 0,3 min 2. Nah, ini akan sama dengan min 2 sin 0 ditambah C1. Nah, sin 0 kan 0 ya, berarti kan C1 terus 3 cos T ditambah C2. Berarti cos T itu kan cos kalau kita masukin T-nya sama dengan 0, berarti ini 3 nih. 3 ditambah C2. Nah, kalau C3 dependen terhadap T. Nah, dapat disimpulkan bahwa C1-nya 0, C2-nya 0, terus C3-nya adalah negatif 2 ya. Gitu. Jadi kita punya solusi khususnya, general solusinya adalah sebagai fungsi T adalah min 2 sin T, C1-nya 0 ya. Nah, oke. Jadi 3 cos C, terus yang buat C3-nya adalah min 2. Gitu. Nah, sekarang kalau buat
vektor posisi awal R0 ya, kita terapin cara yang sama tuh. Kita integralkan VT. Gitu. Nah, ini kita dapat vektor posisi RT. Nah, itu akan sama dengan 2 cos T ditambah yang misalnya ini C4 gitu. Terus tadi kan udah kita C2 terus 3 sin T. Ini ditambah C5. Yang ini itu min 2T ditambah C6. Gitu. Nah, ini itu kita substitusi tuh saat R-nya sama dengan 0, dia berlaku vektor posisinya adalah 2, 0, 2pi. 2, 0, 2pi. Ya udah, kita masukkan akan sama dengan 2 cos 0 kan itu ya 0 ya. Sorry 2 ditambah C4. Terus 3 sin 0 tambah C5. Berarti kan 0 ditambah C5 atau C5 aja. Yang ini kita masukin 0 ya min 2T dikali 0 ya 0 gitu. Ini C6. Oke. Turunnya aku lanjutin. Nah, dapat disimpulkan dari sini kan C4-nya itu berapa? 0 ya. C5-nya 0, C6-nya 2 gitu. Oke, gampang. Jadi kita punya general solusinya R sebagai fungsi dari T sama dengan 2 cos T ditambah 0-nya diabaikan aja 3 sin T sama 2pi kurangin 2T. Gitu. Nah, kita kalau udah nemu V sebagai fungsi dari T, R sebagai fungsi dari T, nah kita tinggal masukin tuh yang A. Kalau yang A itu kan saat T-nya sama dengan T/2. Kayak gitu. Kalau yang B, kita dapat bahwa itu R atau V. Oh, laju. Ya udah. V T/2 sama dengan berapa? Kita masukin. Yang B juga sama. T sama dengan T/2. R saat T/2 sama dengan berapa? Yang C juga. Nah, kalau yang C strateginya beda tuh. Kalau kita udah nemuin masing-masing general solutionnya, yang C itu prinsipnya sama kayak tadi pakai dari sini. Mungkin takut overtime ya, bentar lagi udah mau maghrib. Aku cuma kasih linknya aja. Itu sama kayak yang ini nih, yang soal nomor terakhir. Kita tentuin saat R sebagai fungsi. Jadi kita punya persamaan parametrik misalnya SP kayak gitu. Nah, itu saat R sebagai fungsi dari T, saat T-nya berapa? T/2 ya. Ditambah dengan suatu konstanta kali V dikali satunya kali T/2. Oke, gitu aja sekarang. Mungkin sekian dari aku untuk tutor hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kekurangannya. Makasih. Aku izin screen ya.